Oke teman-teman, belakangan ini ramai dengan beberapa istilah-istilah hukum, baik itu justice collaborator, baik itu restorative justice, dan juga termasuk obstruction of justice. Namun ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan, karena ini sedikit menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemungkinan banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa istilah-istilah hukum tersebut. Pada konten saya sebelumnya, saya pernah memberikan penjelasan arti dan syarat-syarat dan juga dasar hukum terkait dengan justice collaborator. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait apa istilah dan arti dari obstruction of justice itu. Adalah yang pertama, kita mengerti ada terdiri dari dua suku, obstruction dan justice. Jadi secara singkat kalau diartikan satu persatu, kata-katanya adalah obstruction itu adalah menghalangi atau suatu hambatan, ya, penghalang. Nah, jadi gitu artinya. Kalau justice adalah keadilan. Beberapa hari ini terkait dengan perkara atau kasus pembunuhan Brigadir J, maka muncullah arti dari obstruction of justice ini. Nah, kemudian apa artinya dalam hukum pidana atau dalam kasus pidana seperti ini? Nah, teman-teman, obstruction of justice itu secara singkat kita bisa mengambil atau menyimpulkan artinya adalah merupakan suatu bentuk atau suatu cara untuk mengintervensi atau menghambat proses hukum. Nah, kemudian diatur di mana terkait dengan obstruction of justice ini? Atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, kalau kita melihat dari beberapa pendapat atau beberapa nasir yang memberikan istilah obstruction of justice ini, ada salah satu yaitu adalah dari Cornell Law School. Jadi obstruction of justice mengartikan bahwa segala tindakan mengancam lewat atau melalui kekuasaan, komunikasi, memengaruhi, menghalangi atau menghambat sebuah proses hukum administratif. Nah, itu. Nah, kemudian sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa obstruction of justice ini adalah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian ada perubahan pada tahun 2001, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bisa ditemukan di dalam pasal 21, mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta. Nah, itu teman-teman, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu obstruction of justice ini ada sanksi, ya, ada sanksi pidana penjara dan juga sanksi pidana dendanya. Jadi kalau ada orang yang mencoba menghalangi proses hukum yang kemudian menjadi terganggu gitu, ya, proses hukum itu yang diproses oleh penegak hukum, sehingga bagi orang yang melakukan dengan bentuk yang sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa dengan cara komunikasi atau dengan cara apapun, maka di dalam Undang-Undang Tipikor itu dalam pasal 21 ancaman hukumannya itu sampai 12 tahun, ya, maksimalnya, dan denda pidananya itu sampai 600 juta rupiah. Nah, teman-teman, kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam pasal 221. Nah, di sana mengatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, ya, atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Nah, kemudian ayat satunya mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja, ya, barang siapa dengan sengaja menyebutkan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituduh karena kejahatan
atau barang siapa memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Maka tadi itu yang saya sebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana paling banyak Rp4.500. Nah, kemudian di ayat 2-nya mengatakan bahwa barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukat penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Ayat 2 pada pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka obstruction of justice itu adalah merupakan suatu cara, itu yang saya sebutkan tadi, mempersukar ya, mempersulit gitu ya, mungkin menyembunyikan barang bukti, menyembunyikan alat bukti, sehingga itu kan menghambat proses hukum. Nah, kemudian di dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga saudara atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpan derajat kedua atau ketiga atau terhadap suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya. Gitu. Jadi memang secara umum ya dapat diartikan bahwa obstruction of justice itu adalah merupakan suatu mempersulit proses hukum yang kemudian nanti mungkin punya kepentingan atau punya ada sesuatu hal ya yang kemudian mungkin menguntungkan orang yang mengintervensi masalah itu. Nah gitu, jadi itu teman-teman istilah dari obstruction of justice. Kemudian dasar hukumnya adalah di mana sesuai dengan pasal di mana diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga sudah diatur di dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi semoga bermanfaat ya video ini. Semoga penjelasan kurang lebih yang saya sampaikan pada video ini. Kalau nanti ada yang menjadi pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di bawah kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru menonton, silakan untuk di subscribe channelnya. Dan sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Terima kasih.